Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang anak-anakku tercinta di pembelajaran tahun baru 2020-2021. Barakallah, Ustazah ucapkan untuk anak-anakku sekalian sudah naik ke kelas 3. Semoga nanti lebih baik, lebih solihah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu semua anak-anak adalah karunia Allah. Itu semua adalah hadiah dari Allah, nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, patut kita syukuri agar Allah tambah sayang kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tersanjung kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, perkenalkan, Ustazah adalah Ustazah Istini yang biasa dipanggil dengan Ustazah Isti. Insya Allah nanti tahun 2020-2021 mendampingi anak-anak di kelas 3 Abu Dzar Al-Ghifari belajar PAI dan budi pekerti. Nah, semoga anak-anak kita bisa bekerja sama dengan baik, kemudian kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang baik pula, sehingga harapan dan cita-cita kita semua bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi perkenalan Ustazah. Untuk selanjutnya, anak-anak masih ingat nggak? Kalau dulu pernah di kelas 1 ada yang namanya tepuk PAI agar anak-anak itu senang dengan pelajaran PAI. Ingat nggak? Ya, diingat lagi ya, coba Ustazah ingat-ingat. Tepuk PAI, PAI, asyik, PAI, aku suka, PAI, jalan masuk surga loh. Masih ingat nggak? Siapa yang mau masuk surga? Berarti belajar PAI dengan sungguh-sungguh itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Semoga kita semua nanti akan termasuk dalam orang-orang yang tinggal di surganya Allah. Amin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, setelah tepuk PAI, tentunya anak-anak sudah mendapatkan buku, ya, buku LKS kemarin dari Ustazah. Punya anak-anak warnanya hijau. Nah, itu tolong dipelajari karena kita sudah masuk pembelajarannya anak-anak. Baik, untuk pelajaran kita yang pertama kita buka ya, yaitu bab pertama adalah tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku atau idolaku atau teladanku. Apa itu teladan? Teladan adalah contoh atau panutan. Pada siapa lagi kita mau mencontoh kalau kita tidak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua sikap sudah ada pada diri Rasulullah. Kita tidak perlu mencari contoh-contoh dari artis manapun, dari siapapun. Ibadah kita, cara makan kita, cara tidur kita, kemudian cara bicara kita, berpakaian kita, insya Allah kita mencontoh Rasulullah, maka kita akan selamat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang satu sikap Rasulullah, yaitu sikap percaya diri atau sikap PD. Tentunya nggak asing ya anak-anaknya dengan bahasa PD atau percaya diri. Nah, anak-anak, apa itu PD? PD atau percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan yang kita miliki. Kita yakin kita melakukan sesuatu dengan baik. Ingatlah anak-anak bahwa Allah sudah memberikan kepada kita potensi bekal, ya, kemampuan untuk melakukan apapun. Terutama kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, untuk itu kita tidak perlu malu ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Kita boleh malu, bahkan harus malu ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik.
mencuri contohnya, kita harus malu. Memukul teman contohnya, kita harus malu. Tetapi ketika kita disuruh ustadzah maju ke depan, baca puisi, atau maju ke depan, mengerjakan tugas, maka itu kita tidak perlu malu, karena itu perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, pede atau percaya diri ini harus dilatih anak-anak, bisa dilatih dari kecil. PD ini dimiliki oleh Rasulullah semenjak kecil. Nabi Muhammad dari kecil sudah mempunyai jiwa atau sikap percaya diri yang luar biasa. Bayangkan, di usia masih kecil ketika tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib, Rasulullah sudah membantu kakeknya, percaya diri dia membantu kakek untuk menggembala kambing. Masya Allah. Kemudian di usia 12-13 tahun, Rasulullah juga sudah pede, berani untuk ikut pamannya berdagang ke luar negeri, ke negeri Syam. Masya Allah. Itu bentuk-bentuk kepedean dari Rasulullah. Sehingga karena sikap pedenya Rasulullah, Islam pada saat itu setelah Rasulullah menjadi nabi, ya, setelah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul, maka Masya Allah, Islam berkembang dengan pesatnya dan jaya. Nah, karena itu anak-anak, mari kita belajar untuk mengikuti atau mencontoh Rasulullah dari sikap percaya diri ini. Baiklah, ciri, apa toh ciri anak-anak yang pede itu yang bagaimana? Nah, coba nanti dibaca juga ya di LKS-nya ya, bahwa pede, anak yang pede itu tidak pernah bergantung kepada orang lain. Dia juga rajin berlatih, tekun, siap berlatih kapan saja. Anak yang pede juga selalu riang dengan tugas-tugasnya, tidak malas, dan seterusnya. Nah, ini ciri-ciri anak yang pede. Karena apa? Dari sikap pede ini nanti manfaatnya untuk kita anak-anak, yaitu kita akan mengerjakan sesuatu atau tugas itu dengan cepat karena kita pede. Kemudian kita juga akan menjadi pribadi yang tangguh. Karena percaya diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah putus asa. Dan kemudian selain itu, manfaat dari PD ini juga adalah kita akan dipercaya oleh banyak orang. Nah, sebaliknya, akibat seseorang yang tidak mempunyai sikap percaya diri, maka dia akan menjadi apa? Canggung, ya. Dia akan canggung menghadapi orang lain. Kemudian dia juga akan mudah menyerah, pasrah, gitu ya anak-anak. Nah, ini akan mengganggu cita-citanya nanti. Akan terhambat cita-citanya, kesuksesannya. Karena itu, mari kita bersemangat untuk memiliki sikap pede ini seperti Rasulullah. Kemudian untuk resep agar kita ini bisa pede, yang pertama, kita syukuri nikmat Allah. Kita jangan suka mengeluh dengan wajahku kok kayak gini, aku kok nggak bisa ini dan seterusnya. Nggak boleh begitu. Kita syukuri apa yang ada. Itu adalah modal kita melakukan kebaikan. Kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita rajin, kita terus berlatih. Dan yang terakhir adalah disiplin dalam setiap urusan. Disiplin waktu, disiplin aktivitas dan seterusnya. Insya Allah dengan 4 tips dan nanti ditambah dengan tips-tips yang lain, insya Allah kita akan menjadi orang yang percaya diri. Satu hal yang kita tidak boleh lupa anak-anak, sikap diri yang berlebihan itu akan mengakibatkan seseorang menjadi sombong. Nah, kita berdoa kepada Allah agar kita punya sifat percaya diri, tetapi dijauhkan dari sikap sombong. Semoga dengan PD yang ada pada diri kita menjadi solih, menjadi solihah,
sehingga cita-cita kita dunia akhirat nanti akan tercapai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak tercinta, materi dari Ustazah sekaligus perkenalan. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.